Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Dosenku Suamiku Part 39 dengan judul Om Ray mau kasih Rama dek bayi. Saat pukul 19:15. Dira melangkahkan kakinya menuju kamar mandi yang berada di kamarnya. Sedangkan Ray merebahkan tubuhnya di atas kasur sembari menutup wajahnya dengan peci. Dira kemudian mengunci pintu kamar mandi. Ia lalu berdiri di depan kaca sembari berbicara pada dirinya sendiri. Ini kalau Rama sampai keceplosan gimana? Mana Kak Raya juga lihat lagi? Kan gua malu, gumam Dira dengan frustasi. Dira kemudian melangkahkan kakinya mendekati kloset yang masih tertutup. Ia kemudian duduk sembari menatap layar handphonenya. Masa gue cerita sama Vita? Enggak ntar diledekin lagi, gumam Dira. Tok tok tok. Dira menatap pintu kamar mandi. Siapa lagi nih? Anindira Maheswari, ucap Ray dari luar kamar mandi. Dira menghela nafasnya. Gimana dong? Gua malas ngomong sama ini orang. Gara-gara dia gua malu kan? Anindira Maheswari, ucap Ray sedikit keras. Iya pak, ucap Dira. Makan malam, ucap Ray dari luar. Dira memejamkan matanya. Mampus, makan malam lagi. Ntar kalau Rama keceplosan gimana? Anindira Maheswari, kamu ngapain di dalam? Ucap Ray. Dira kembali membuka matanya. Cuci muka pak, ucapnya dan langsung menyalakan keran. Buruan keluar, ucap Ray. Iya bapak duluan aja, ucap Dira. Buruan, ucap Ray. Dira menghembus nafasnya dengan kasar. Ais, maksa banget sih. Gua gak mau ngomong sama lo. Gua masih malu woi. Paham gak sih punya suami kok gak peka? Anindira Maheswari, ucap Ray lagi. Iya pak, ucap Dira sembari mematikan keran. Ia kemudian membuka pintu kamar mandi tersebut. Ray menatap Dira dengan tajam. Kamu ngapain di dalam? Ucapnya. Dira mengerjapkan matanya. Cuci muka pak, ucapnya. Saya serius, ucap Ray. Dira menganggukkan kepalanya dengan ragu. Saya juga, ucapnya. Bohong, ucap Ray. Dira meneguk salivannya, ia kemudian menundukkan kepalanya. Ray menghela nafasnya. Udah, kamu tenang aja. Rama gak bakal ngasih tahu semua orang kok, ucapnya. Dira mengerjapkan matanya. Ini orang beneran Cinayang apa gimana sih? Perasaan tahu mulu isi pikiran gua. Udah, gak usah dipikirin, ucap Ray. Dira hanya menganggukkan kepalanya. Kamu nunggu apa lagi? Ucap Ray. Dira menegakkan kepalanya sembari menatap Ray dengan bingung. Ayo turun, ucap Ray. Bapak yakin? Ucap Dira tiba-tiba. Ray menatap Dira dengan tajam membuat Dira mengerjapkan matanya. Ngapain lo tanya lagi, Dira? Ray menganggukkan kepalanya. Memangnya kenapa? Ucapnya. Kalau Rama beneran ngasih tahu semua orang gimana? Ucap Dira. Kalau dia ngasih tahu, ya semua orang bakalan ngerti kok, ucap Ray. Dira mengerutkan dahinya. What? Enggak beres nih. Udah, ayo buruan, ucap Ray dan mulai melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Dira menghela nafasnya. Oke Dira, relax. Dira kemudian melangkahkan kakinya keluar dari kamar, membuntuti Ray. Saat makan malam, semua orang menikmati makan malamnya dengan keadaan tenang, tanpa ada yang berbicara. Sedangkan Rama menatap Ray dengan tajam. Raya menoleh ke arah Rama. Rama mau apa? Ucapnya. Rama menggelengkan kepalanya sembari menatap Ray dengan sengit. Merasa ditatap, Ray membalas tatapan Rama sembari menaikkan kedua alisnya. Rama kenapa? Ucap Ray. Rama tidak menjawab ucapan Ray. Ia masih menatap Ray dengan sengit. Semua orang menatap Rama. Rama kenapa sayang?
ucap Mama Re. Rama nggak mau temen lagi sama Om Re jahat, ucap Rama. Dira dan Re terkejut, apakah Rama akan membongkarnya? Raka mengerutkan dahinya. Kenapa? Om Re gangguin Rama, ucapnya. Rama menggelengkan kepalanya. Loh, terus Rama kenapa sayang? Ucap Re. Om Re jahat, Om Re gigit Tante Dira, ucap Rama. Semua orang membelalakkan kedua bola matanya, termasuk Dira dan Re. Dira kemudian melirik ke arah Re. Mampus. Om Re gigit Tante Dira, ucap Papa Re. Re langsung memegang bahu Rama. Rama, Om Re kan gak gigit Tante Dira, ucapnya. Mama bohong, padahal Mama kan juga lihat tadi, ucap Rama. Dira kembali menatap Re. Ia kemudian meneguk salivannya. Rama, ucap Raya. Kapan Om Re gigit Tante Dira? Ucap Raka. Tadi sore, ucap Rama. Maksud Rama gigit gimana? Ucap Mama Re. Iya, tadi sore kan di kamar Tante Dira duduk di atas Om Re. Terus muka Tante Dira digigit sama Om Re, ucap Rama. Raya langsung mengusap-ngusap pipi Rama. Rama, ucapnya. Dira dan Re terdiam di tempat. Mereka meneguk salivannya. Mampus gua, ini yang gak bakal keceplosan. Bunda jemput Dira kek, Dira mau pulang aja. Mama, Papa, dan Raka hanya terkekeh mendengarkan ucapan Rama sembari menggelengkan kepalanya. Oh, gumam Raka sembari menggoda sang adik. Re menatap Raka dengan tajam dan Dira hanya menundukkan kepalanya. Sedangkan Raya berusaha menghentikan Rama. Rama, kok bisa lihat? Ucap Papa Re. Kan tadi sore Rama mau ngajak Tante Dira main, ucap Rama. Makanya kalau mau ngajak Tante Dira main, ketuk pintunya dulu, ucap Re tiba-tiba. Dira melirik ke arah Re. Apa dia bilang? Rama mengerutkan dahinya. Ntar kalau Rama ketuk pintu, Om Re gak bakal ketahuan dong pas gigit Tante Dira, ucapnya. Mama dan Papa terkekeh sembari menggelengkan kepalanya. Om Re gak gigit Tante Dira sayang, ucap Mama Re sembari tersenyum. Terus apa? Ucap Rama. Papa Re tersenyum. Om Re mau kasih Rama adik bayi, Rama mau kan? Ucapnya. Dira dan Re saling melirik, kemudian mereka kembali mengalihkan pandangannya. Ya Allah, Dira pengen balik aja. Ini pada ngomongin apa sih? Rama menganggukkan kepalanya. Oh, tapi kan Om Re emang gigit Tante Dira, ucapnya. Udah, kamu masih kecil, ucap Raya menghentikan Rama. Saat berada di kamar. Setelah selesai membantu Mama dan Raya membereskan dapur, Dira kembali ke kamarnya. Terlihat Re berdiri di balkon sembari berbicara dengan seseorang di telepon. Dira kemudian melangkahkan kakinya menuju kasur. Ia sudah tidak ada tenaga untuk mengerjakan tugasnya lagi. Dira kemudian merebahkan tubuhnya dan menarik selimut hingga menutup seluruh anggota tubuhnya. Ia berbaring membelakangi tempat Re. Dira mulai memejamkan matanya. Hari ini energinya benar-benar terkuras karena malu. Setelah memutuskan sambungan telepon, Re masuk ke dalam kamar sembari menutup pintu balkon. Re melirik sekilas ke arah Dira yang sepertinya sudah terlelap. Ia kemudian melangkahkan kaki menuju pintu kamar. Re mengunci pintu kamar. Setelah selesai, Re melangkahkan kakinya menuju kasur. Re kemudian merebahkan tubuhnya sembari melirik punggung Dira. Anindira Maheswari, ucap Re. Dira tak menyaut. Re kemudian memegang bahu Dira. Anindira Maheswari, ucap Re. Gumam Dira. Re mengerutkan dahinya. Ia kemudian menarik bahu Dira, membuat Dira menghadap ke arah dirinya. Dira tampak terkejut. Kamu kenapa? Ucap Re. Dira menggelengkan kepalanya. Kamu marah? Ucap Re. Siapa sih yang gak marah? Anindira Maheswari, ucap Re. Gumam Dira. Kamu marah ya sama saya? Ucap Re. Pakai nanya lagi. Dira kemudian menggelengkan kepalanya. Terus kamu kenapa? Ucap Re. Dira menggelengkan kepalanya. Saya serius, ucap Re. Saya capek, Pak, ucap Dira dengan pelan. Re mengerutkan dahinya. Ia kemudian menarik Dira ke dalam dekapannya.
Dira membelalakkan kedua bola matanya. Pak, nanti Rama, ucap Dira terbata-bata. Udah saya kunci, ucap Ray. Dira meneguk salivannya. Udah, kamu tidur aja, ucap Ray. Dira mengerjapkan matanya. Ini orang kenapa sih? Tiba-tiba baik begini. Kesambet apa gimana? Dira mengerjapkan matanya. Ini orang kenapa sih? Tiba-tiba baik begini. Kesambet apa gimana?